Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bersekutu di rumah kita masing-masing. Sekalipun mungkin hari ini kita belum bisa bersekutu di gedung gereja bersama-sama, tapi kita berdoa bahwa minggu depan kita sudah bisa beribadah di gereja. Namun itu tidak akan mengurangi sukacita kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh dalam penyembahan kita pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita ada di hadapan Tuhan sejenak. Kita menyadari akan kehidupan kita, bahwa kita ada sampai pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita masuk menyembah Tuhan, kita datang meminta ampun untuk segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Biarlah Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Allah. Allah telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita berharga di matanya. Dan Dia telah memilih kita menjadi umat pilihannya, menjadi umat ketebusannya. Oleh karena itu layaklah kita memuji dan menyembah Dia di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Semoga yang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita katakan pujian kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Mari kita agungkan Tuhan dengan pujian kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi dengan penuh pengagungan kita katakan di hadapan Yesus, Kau telah memulai. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji
setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang setia, sempurnakan senang hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, ketika kami ada berdiri di hadapan Tuhan di tempat kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami rindu untuk menyembah, kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon urapan daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami berkenan, kami layak di hadapan Allah untuk menyembah dan memuji Engkau pagi hari ini. Berkatilah ibadah umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Biarlah boleh berlangsung dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Kami serahkan ibadah penyembahan kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan, dari awal sampai selesainya. Kiranya di atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan terus memuji dan mengagungkan Tuhan kita, Yesus yang telah menjaga kita, Yesus yang telah menaungi kita dengan kasih setianya siang dan malam, sampai kita ada sampai pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Nyanyian Kemenangan Iman 154. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Nyanyikanlah, hatimu bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah bertata. Bila hormat, Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya. Siang malam kasih-Nya pun serta. Besarkan namanya, puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Karena kita Ia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia. Nyanyikanlah pujian pada Yesus yang kasih-Nya pun tidak batasnya. Puji Yesus serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan yang Maha Mulia, ramailah surga dengan tak terpilih. Juru selamat yang masih selamanya. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi. Dia datang dengan menang dan kuasa. Termulia nama Tuhan Yesus. Besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kembali sama persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah memberkati kami dalam sepanjang minggu lamanya, menjalani perjalanan kehidupan kami, baik dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, maupun dalam pekerjaan dan tanggung jawab umat-Mu, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan anak-anak kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan juga telah memberkati dan menolong, memelihara kami umat-Mu, sekalipun kami masih ada di tengah-tengah situasi wabah pandemi corona ini ya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan masih tetap melindungi, Tuhan masih akan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bersyukur juga bersama dengan hamba-Mu Bapak Daniel ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberkati hamba-Mu Bapak Daniel Budiarso dalam perjalanan kehidupannya, sehingga pada tanggal 25 yang lalu Tuhan berkenan menambahkan usia 1 tahun kepada hamba-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi hamba Tuhan ini. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati dalam rumah tangga, terlebih dalam tanggung jawab yang baru sebagai seorang ayah di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya ya Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga hamba-Mu boleh dimampukan oleh Tuhan menjalankan tanggung jawab ini. Juga dalam pekerjaannya ya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga dan berkati bersama dengan istri dan anak kekasih yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, mendoakan seluruh kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Mari Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan Tuhan, mari Engkau berkati. Ada di antara mereka yang sudah mulai masuk kantor kembali, ada juga yang masih bekerja dari rumah ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu, mari Engkau memberkati sehingga mereka semua boleh dijaga dan lindungi oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia kerja mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini mendoakan dalam rumah tangga umat-Mu, mari Engkau berkati apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua dan sebagai anak-anak dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu. Mari Engkau berkati sehingga mereka semua boleh menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik dan mereka boleh merasakan kasih damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak jemaat-Mu bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkati sehingga mereka boleh menjalani pendidikan dengan baik, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan jaga dan lindungi ya Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai keberhasilan dalam masa pendidikan mereka. Bersyukur bersama dengan anak-anak kami di tingkat TK dan SD, kami berdoa bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberkati, bahkan juga yang di SMP dan SMA yang telah menerima hasil pelajaran mereka selama 1 semester. Terima kasih untuk berkat-Mu, mereka boleh naik kelas, ada yang naik dari TK ke SD, kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru, lingkungan kelas yang baru, dan mereka boleh berhasil dalam masa pendidikan mereka. Segala kebutuhan dalam pendidikan ya Tuhan, Tuhan cukupkan, sehingga semuanya boleh tercukupi dan tersedia dengan baik. Juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan pribadi umat-Mu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Engkau berkati, jaga, lindungi, dan pelihara umat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka, tuntunan dan damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga terus mereka rasakan setiap hari. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini,
Mari Engkau memberkati dan menolong pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di Gereja Kibait Kupang. Kami berserah kepadamu Tuhan, Engkau memberkati sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Sekalipun jumlah kami masih sedikit ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan telah memulai pelayanan ini, Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi Tuhan akan bekerja dalam pelayanan ini, bekerja melalui jemaat-Mu yang sudah ada ya Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan ini ya Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh ditambahkan jiwa-jiwa yang baru setiap hari dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kesehatan kepada jemaat-Mu yang sudah ada. Biarlah kami boleh sehati sepikir dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan program pelayanan kami di sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Apapun yang masih bisa kami lakukan, kami berserah dalam tangan-Mu. Mari Engkau berkati sehingga semuanya boleh kami kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk kerinduan kami mengenai tempat ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa kami boleh memiliki gedung yang menetap ya Tuhan. Kami berserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati. Jika Tuhan berkenan memberikan berkat-Mu bagi jemaat-Mu dan bagi pelayanan kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami rindukan untuk memiliki gedung atau memiliki sebidang tanah, mari Engkau memberkati. Amanah yang Tuhan kehendaki bagi pelayanan kami yang terbaik, kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kami berserah kepadamu ya Tuhan untuk ibadah-ibadah kami ke depan. Kerinduan kami ya Tuhan bahwa minggu depan tanggal 5 ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah di gedung gereja ya Tuhan di Oibufu. Kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau buka jalan. Segala sesuatu yang harus kami persiapkan Tuhan cukupkan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan akan cukup bagi kami dalam pelayanan kami di Gereja Kibait Kupang. Allah Bapa dalam sorga, malam hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pelayanan kami di tingkat klasis dan tingkat sinode, mari Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, teringat untuk pelayanan kami di tingkat klasis untuk dalam tahun ini pembukaan 3 pos PI yang kami rencanakan. Ada pembukaan pos PI Salatiga, pembukaan pos PI Karangtengah di Tangerang, dan juga pembukaan pos PI Pekanbaru ya Tuhan. Kami bergumul dalam tangan Tuhan dan berserah dalam tangan Tuhan. Mari Engkau berkati sehingga pelayanan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang akan ditempatkan ke tempat-tempat pembukaan baru ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau siapkan mereka dan teguhkan pengharapan mereka, dan berkat Tuhan senantiasa melingkupi dan memelihara perjalanan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Mari Engkau berkati tengah-tengah situasi yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa ini. Mari Engkau berkati bangsa kami sehingga boleh diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kesejahteraan dan berkat Tuhan terus dilimpahkan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak akan mengalami krisis sekalipun di tengah-tengah situasi yang membuat banyak orang khawatir ya Tuhan. Tapi kami percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan akan tetap ada bagi bangsa kami. Pemerintah kami, mari Engkau berkati sehingga boleh menjalankan tanggung jawab dengan baik, dalam menjalankan tanggung jawab dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Mendoakan provinsi kami Nusa Tenggara Timur, kota kami Kota Kupang ya Tuhan, mari Engkau berkati sehingga berkat dan damai sejahtera Tuhan terus dicurahkan bagi provinsi dan kota tempat di mana kami berada ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk wabah pandemi corona yang sedang kami hadapi bersama hari ini ya Tuhan. Kami berserah Tuhan, Engkau memberkati jika Tuhan berkenan, boleh sehingga wabah ini boleh berlalu dari dalam tempat kami ya Tuhan, sehingga kami boleh leluasa kembali untuk beraktivitas, leluasa kembali untuk beribadah dan menyembah Tuhan dalam peribadatan kami di gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini, ibadah jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati sehingga boleh terarah dengan baik hanya kepada Tuhan. Dan sebentar ketika kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau berkati sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Ini doa syafaat kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami dan terimalah doa dan syukur kami yang kami datang pada dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan telah memilih kita dan Tuhan telah memanggil kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan untuk menerima kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita naikkan pujian kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi pujian ini dengan penuh keyakinan kita di hadapan Allah bahwa Tuhan telah memilih kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan bangsaku. Ini menjadi kerinduan kami, ya Allah, bahwa ketika Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu, menjadi umat-umat pilihan-Mu, ya Tuhan. Kami rindu bahwa hidup kami berguna bagi lingkungan di sekitar kami. Jadikan kami bait suci-Mu untuk membawa kemuliaan-Mu di tempat di mana kami berada. Jadikan kami sebagai mesbah doa bagi keselamatan bangsa kami, bagi keselamatan negeri kami, bagi keselamatan provinsi kami, kota kami di mana kami berada, bahkan lingkungan di mana Tuhan membawa kami.
Kami boleh menjadi pembawa-pembawa berkat. Pagi hari ini ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman. Firman yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh berdampak, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi negara kami, bagi kota kami, bagi provinsi kami, bahkan bagi lingkungan di mana kami berada ya Allah. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, kita masih akan tetap belajar dari kitab Roma. Dan hari ini kita sudah sampai pada Roma pasal yang ke-11, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan dan bercermin kepada firman Tuhan tentang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kehidupan kita ini disebut sebagai orang-orang percaya. Kita disebut sebagai orang-orang percaya karena kita memiliki kehidupan yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kita mau memiliki telinga yang selalu peka terhadap firman. Dan kita juga mempelajari bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melihat status yang lain. Ketika kita telah menjadi orang percaya, dikatakan bahwa kita ini juga telah menjadi umat pilihan Allah. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Roma pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lainnya telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar sampai hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikian pembacaan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Di bawah sebuah tema, umat pilihan Allah. Setiap orang yang percaya, atau setiap orang yang menaruh kepercayaan kepada Allah, menaruh pengharapan penuh kepada Allah, menaruh pengandalan sepenuhnya hanya kepada Allah, mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Mengapa disebut sebagai umat pilihan Allah? Status atau identitas ini diberikan kepada setiap orang percaya sebagai jaminan bagi setiap orang percaya bahwa bukan kita atau bukan orang percaya yang memilih Allah, tetapi Allah yang telah memilih kita dan menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah menentukan kita.
sehingga kita disebut sebagai umat pilihan Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah. Dan ketika Allah telah menetapkan pilihannya, maka tidak ada yang bisa membatalkan pilihan Allah tersebut. Tidak ada yang bisa membatalkan kehendak Allah bagi setiap orang. Dan satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa Allah tidak pernah salah memilih. Dalam kehidupan kita, tidak ada yang namanya kebetulan. Dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya tiba-tiba. Tetapi semua ada dalam rencana Allah. Termasuk ketika kita dipilih, kita dipanggil untuk dibenarkan untuk menjadi umat pilihan Allah. Allah tidak pernah salah memilih. Allah tidak pernah salah memanggil. Tetapi Allah memanggil kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rancangannya bagi kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa pilihan Allah atas Israel tidak akan batal. Kita melihat dalam ayat yang pertama, Paulus bertanya kepada jemaat di Roma, adakah Allah mungkin menolak umatnya? Atau dengan kata lain, adakah Allah mungkin membatalkan janjinya kepada orang Israel? Tapi Paulus dengan tegas mengatakan, menjawab, sekali-kali tidak. Paulus menjelaskan atau menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa pilihan Allah atas Israel tidak akan batal. Allah tidak akan menolak umat yang telah dipilihnya. Tetapi sebaliknya, Allah akan memurnikan, Allah akan membentuk kembali umatnya sehingga menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus minggu lalu dalam ayat yang ke-21 pasal yang ke-10 pembacaan kita minggu lalu. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi bangsa yang telah dipilihnya. Tangan Tuhan selalu terbuka menantikan kita, umat pilihannya, untuk kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah dalam kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Sekalipun kadang kita sebagai umat Tuhan, kadang kita tidak setia. Kadang kita memberontak kepada Tuhan. Kadang kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi dalam keadaan itu pun, janji Tuhan, pilihan Tuhan atas kehidupan kita tidak akan dibatalkan. Tetapi Tuhan akan memanggil kita. Tuhan akan menarik kita kembali kepadanya. Dan membuat kita dimurnikan kembali, membentuk kita kembali, sehingga kita menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, atau umat yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kita orang percaya adalah umat pilihan Allah, dan rencana Allah atas kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa rencana Allah tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita? Mengapa ketika kita telah menjadi umat pilihan Allah, rencana Allah tidak akan pernah dibatalkan dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah yang pertama, bahwa karena Allah memilih kita bukan berdasarkan perbuatan. Allah memilih kita bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan kelayakan kita, tapi semata hanya karena kasih karunia. Dalam pembacaan kita, ayat yang ke-5 dikatakan di bacaan kita di 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi kita dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang percaya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak, tetapi semata hanya karena kasih karunia. Pilihan Allah atas kehidupan kita menjadi umatnya bukan didasarkan pada perbuatan kita, bukan didasarkan pada kesetiaan, bukan didasarkan pada kerajinan kita bekerja, bukan didasarkan pada kerajinan kita melayani, tetapi semuanya didasarkan oleh Allah pada kasih karunia. Jadi dalam proses pemilihan ini Bapak Ibu, tidak ada campur tangan usaha manusia. Tidak ada campur tangan usaha pekerjaan manusia. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, atau tidak kepada jemaat di Efesus, bahwa kamu diselamatkan
bukan karena perbuatanmu, bukan karena kamu layak, bukan karena pekerjaanmu, tapi semata hanya karena kasih karunia. Ini merupakan lanjutan dari bagian ini, Bapak Ibu. Jadi pilihan Allah dalam kehidupan kita semata hanya karena kasih karunia Allah. Tuhan memberikan anugerah itu, Tuhan menawarkan anugerah itu kepada kita, kepada semua orang yang mau membuka hati untuk menerima anugerah kasih karunia Allah itu. Dan kebanyakan kita orang percaya tidak menyadari akan hal ini, sehingga seringkali kita menjadi tinggi hati, kita menjadi orang Kristen yang sombong, kita menjadi orang-orang yang sombong rohani, dan mengatakan hanya diri kita lah yang paling benar, hanya golongan kita lah yang paling benar, hanya gereja kita lah yang paling benar. Hati-hati Bapak Ibu. Ini menjadi kecenderungan orang Kristen hari ini. Mengapa seringkali terjadi perdebatan di luar sana? Kenapa banyak pendeta-pendeta yang suka berdebat di luar sana? Karena mereka menganggap diri mereka paling benar. Mereka menganggap golongan mereka paling benar. Tetapi Bapak Ibu, yang harus kita ingat, bahwa Tuhan telah memanggil kita. Kita dijadikan sebagai umat pilihan Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kepintaran kita untuk berdebat, bukan. Tapi semata hanya karena kasih karunia Allah. Jadi, seharusnya kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerendahan hati, untuk taat sepenuhnya melakukan kehendak Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itulah tujuan Allah menyelamatkan kita, itulah tujuan Allah memilih kita, ialah supaya kita hidup sepenuhnya di dalam kehendak Allah. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain di luar sana. Bahwa iman kepada Kristus ialah bahwa kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik, bukan kita melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah telah memilih kita bukan karena kita layak. Allah telah memilih kita bukan karena perbuatan kita, tetapi semata hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu alasan pertama, mengapa kasih karunia atau mengapa pilihan Allah tidak bisa dibatalkan. Karena kita dipilih berdasarkan kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita menganggap diri kita layak, bukan karena faktor yang ada pada diri kita, tapi faktor yang ada pada Allah, yaitu kasih karunia. Kemudian alasan yang kedua, mengapa pilihan Allah tidak bisa batal atau tidak dibatalkan, tidak mungkin dibatalkan dalam kehidupan kita. Ialah karena Allah memilih umatnya secara unik. Allah memilih umatnya dengan cara yang unik. Dalam pembacaan kita ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, Allah memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar sampai hari sekarang ini, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah menjadikan kita sebagai umat pilihannya dengan memanggil kita dengan cara yang unik. Allah menyeleksi orang-orang yang akan dipanggilnya dengan cara yang unik. Sekali lagi sama katakan, kembali bahwa kita dipanggil, kita dipilih hanya karena kasih karunia Allah. Sehingga Allah mengetahui Tuhan Ia akan memberikan kasih karunia kepada siapa. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, dikatakan Allah membiarkan mata mereka tidak melihat, Allah membiarkan telinga mereka tidak mendengar. Jika kita memperhatikan ayat 8-11 ini, kita menemukan keunikan proses Allah menyeleksi umat pilihannya. Dan ketika kita kembali mencermin kepada kisah-kisah dalam perjanjian lama, seringkali Allah mengatakan kepada para nabi, termasuk kepada Musa, termasuk kepada Yesaya, bahwa aku akan mengeraskan hati bangsa ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika Allah mengizinkan hati keras, ketika Allah mengeraskan hati seseorang, maka Allah sedang menyeleksi dan memilih umat pilihannya dari tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Allah membuat orang yang tidak dipilihnya tetap mengeraskan hatinya. Sehingga sekalipun firman diberitakan di antara mereka, sekalipun setiap hari mereka mendengar firman, sekalipun setiap hari mereka bertemu dengan orang-orang yang memberitakan firman, tetapi karena Allah telah membutakan mata mereka, Allah telah membuat telinga mereka tuli terhadap kebenaran, maka mereka tidak akan pernah percaya. Mereka tidak akan pernah melakukan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Jadi, bersyukurlah kita yang hari ini, sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka mata dan telinga serta hati kita untuk menerima dan mengerti akan firman, sehingga kita mengenal kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Pilihan Allah tidak akan pernah batal. Pilihan Allah tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Karena Allah telah memilih kita secara unik. Allah telah memanggil kita. Dan Allah telah menetapkan kita sebagai umat pilihannya dengan cara yang unik. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah telah memilih kita menjadi umat pilihannya. Karena kasih karunia Allah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal kebenaran, untuk mengerti kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita setia dalam panggilan Allah, setia dalam hidup setia dalam hidup untuk hidup taat melakukan kehendak Tuhan, dan setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, setia melakukan kebenaran, karena kita adalah umat pilihan Allah yang dipilih secara istimewa karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa setia menjadi pelaku-pelaku firman, menyadari identitas kami sebagai umat pilihan Allah, dan kami boleh setia melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kami terbatas untuk memahami firman-Mu ini ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa roh Allah yang Tuhan taruh dalam hati kami, itulah akan mengilhamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami senantiasa setiap hari. Dan berkatilah kami ya Tuhan selanjutnya dalam ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita, penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai umat pilihan Allah. Kita boleh setia menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita nyanyikan pujian kita, nyanyian Kemenangan Iman 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemar, waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan diriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, sekarang ku menghadap mejanya,
tak kupandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh berkarya dalam pelayanan Tuhan melalui persembahan syukur. Kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau memberkati persembahan ini, boleh berkenan di hadapan Allah, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka di tempat mereka masing-masing. Biarlah berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan terus mereka alami dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih ya Allah Bapa kami, ini persembahan kami dan ini hidup kami. Kami datang persembahkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tiba saja kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih. Banyak perkara yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan banyak pertanyaan akan muncul dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita? Tapi saat yang harus kita ingat, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua dalam rencana Allah. Bahkan sekalipun ketika kita harus mengalami pergumulan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri, karena Dia peduli kepada kehidupan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian dengan penungkapan iman kita bahwa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi dengan penungkapan iman kita katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan
apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kami menjalani kehidupan kami seorang diri, tapi Tuhan akan ada menyertai dan memelihara kehidupan kami siang dan malam, keluar masuk kami, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami akan kembali menjalani aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati dan menuntun perjalanan langkah hidup kami. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan tuntunan pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami bersama-sama, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan sebagai pengumuman untuk ibadah kita minggu depan, jika Tuhan berkenan, kita sudah akan beribadah di gedung gereja kita di Oibufu. Mari berdoa, semoga Tuhan membuka jalan bagi kita. Segala yang kita butuhkan Tuhan siapkan, dan pelayanan kita boleh kembali berjalan dengan baik pada hari Minggu di gedung gereja di Oibufu. Mari jemaat Tuhan berdoa, semoga Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, sehingga kita boleh berkumpul kembali pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.